Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada seluruh sahabat lensa. Ya, hari ini kembali kita akan berbagi ilmu, berbagi inspirasi kepada sahabat lensa dimanapun Anda berada. Ya, hari ini kita kedatangan seorang tokoh, tepatnya tokoh pendidikan di Kota Medan. Beliau merupakan kepala sekolah juga di SDIT Nurul Azmi. Ya, telah hadir di hadapan kita. Assalamualaikum Abang Dah. Waalaikumsalam Sehat Abang Dah? Sehat, alhamdulillah. Iya Bang. Mungkin kan sahabat lensa di luar sana bertanya-tanya sih. Ya. Siapa sih sebenarnya Eko Saputra itu? Jadi bisalah disampaikan ke kawan-kawan sahabat lensa, siapa sebenarnya Eko Saputra itu? Baik. Assalamualaikum. Ya, saya lah itu Iya, orangnya. saya. Ya, jadi saya nih ya orang biasa saja ya. Saya kepala sekolah SD sebagaimana kepala-kepala sekolah lain di Kota Medan ya. Jadi ya salah satu kepala sekolah yang ada di Medan Labuhan, tepatnya di SDIT Nurul Azmi Medan. Insyaallah masih diamanahkan ya sebagai kepala sekolah dan akan terus berkontribusi ke dunia pendidikan. Itulah. Iya. Jadi Bang Eko ini merupakan asli orang orang Medan atau orang luar dari Medan? Iya, asli dari Medan. Asli dari Medan ya. Oke. Ya, jadi gini Bang Eko. Di beberapa momen yang lalu kita pernah melihat dan mendengar bahwa SDIT Nurul Azmi itu menerapkan metode sakti. Ya. Jadi kan mungkin sahabat lensa di luar sana bertanya-tanya, apa sih sebenarnya metode sakti itu? Apakah seperti ajian atau jurus yang diterapkan? Mungkin tutur bisa tinular itu ya. Iya. Jadi sakti itu platform ya, platform sekolah gitu ya. Di mana sakti itu kami implementasikan sebagai semangat kami untuk mencapai visi Nurul Azmi. Jadi sakti itu singkatan dari sinergi ya, kemudian aktif, berbasis kinerja, teliti dan inovatif. Jadi platform itulah yang kami gunakan untuk menyemangati diri untuk mencapai visi. Jadi sakti itu kalau diartikan sebagai kata saktinya ya sebagai orang yang mampu melakukan sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan orang lain, ya itu sah-sah saja. Tapi sesungguhnya sakti itu adalah bagaimana kami bisa terus bersinergi, tidak berbasis kompetisi, tapi kita mau kerjasama ya. Di kalangan guru-guru di sekolah. Kemudian antar jenjang pun kami bersinergi. Kemudian kami aktif bersama-sama, seiring sejalan gitu ya, dengan visi yang sama setiap jenjang. Kemudian kami itu berbasis kinerja, artinya semua kinerja guru, kepala sekolah itu diukur supaya apa? Supaya kita bisa melihat progres ya dengan data-data yang jelas. Kemudian kita juga berusaha untuk teliti ya, dalam artian asesmen penilaian anak-anak sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau bahkan modifikasi dari kurikulum yang kita lakukan. Kemudian inovatif, artinya ya selalu berubah gitu ya. Karena zaman berubah, maka pendidikan harus seiring dengan perkembangan zaman. Nah, seperti itulah kira-kira sakti itu. Iya, jadi tadi ada yang kita garis bawahi berkaitan dengan sinergi ya, Bang. Iya. Jadi dari kata sinergi itu, kalau biasanya di antara sekolah-sekolah yang ada ketika ingin menjalin hubungan itu kan ada ngerasa tersaingi ya. Yeah. Dalam hal ini sejauh mana keterbukaan SDIT Nurul Azmi ini kepada rekan-rekan atau mitra yang ada di sekitarnya? Iya. Jadi memang untuk bersinergi dengan sekolah lain itu memang butuh energi besar. Kemudian secara psikologis memang saingan itu memang ya terjadi secara alami gitu ya. Artinya mungkin sekolah-sekolah lain ya beranggapan kalau kerjasama sama Nurul Azmi ini mungkin itu kayak mau membesarkan sekolah Nurul Azmi. Sebetulnya enggak sih. Karena gini, kita juga bosen ya di sekolah kita sendiri gitu ya. Kalau kita
seinovatif apapun, kalau kita lakukannya di sekolah kita sendiri itu kayaknya bosen gitu. Artinya frame-nya itu kan ya hanya Nurul Azmi gitu. Nah, kalau kita misalnya keluar, kita berdiskusi ya kayak gini, diskusi ya. Saya ke Alfitiyah bisa bertemu dengan guru-guru di sini. Maka kita akan mendapatkan masalah-masalah yang lebih variatif. Nah, kalau masalahnya variatif berarti kesempatan untuk cari solusi lebih variatif. Nah, kalau variatif solusinya berarti kita akan makin cerdas gitu kan. Artinya masalah pendidikan tuh banyak. Jadi jangan sampai kalau di sekolah sendiri kayak merasa sudah menyelesaikan masalah yang banyak itu, padahal belum gitu. Makanya kita butuh sinergi itu, gitu. Ya, jadi kan hari ini Abang dijadikan sebagai pembicara ya di Alfitiyah. Lalu mungkin tadi ada membahas tentang kopikir kan gitu kan. Jadi kan identik dengan ambigu ya kan ya. Kopi atau apa ini, atau kau pikirlah kan gitu bahasa anak Medannya kan. Jadi mohon jelaskan Bang. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya di kelas tadi. Kau pikir itu memang ya bahasa agak kasar gitu ya. Nyuruh orang berpikir. Ya, kau pikirlah. Kau pikir. Maksudnya banyak di antara kita ini yang beku pemikirannya. Mungkin karena tadi yang saya sampaikan visinya terlalu spesifik gitu ya, sehingga membela identitas sendiri begitu ya. Jadi masalah-masalah yang begitu banyak itu, yang begitu besar itu butuh pemikiran memang yang lebih mendalam gitu ya. Artinya jangan sampai kita berani untuk melakukan tapi kita nggak mikir dulu gitu ya. Atau udah banyak melakukan tapi kita nggak barengi juga dengan refleksi. Makanya antara pemikiran dan refleksi ya kami rangkumlah di sejumlah pernyataan dan pertanyaan di dalam program Kopikir. Nah itu Kopikir Sesi itu adalah program untuk refleksi guru-guru di Nurul Azmi sebetulnya. Cuman tadi saya sempat membukanya di sini. Ya, jadi mohon maaf lah kalau agak sedikit bikin pusing ya, karena kami sudah pusing duluan. Jadi berbagi kepusingan lagi. Iya. Tapi memang kalau kita melihat ke belakang memang untuk saat ini ya kita harus memang ya kau pikirlah kalau memang mau berubah, mau melakukan sesuatu yang hebat kan gitu. Jadi jangan berada di satu tempat aja, tapi kita harus melangkah dengan targetan-targetan yang kita capai kan seperti itu. Iya, jadi terlebih pada ini ya. Kau pikir itu kita berpikir itu mencoba mau menguniversalkan visi ya kan. Artinya pikiran kita tuh harus terbuka dengan hal-hal baru gitu ya, dan coba terjemahkan dari apa yang kita ketahui. Nanti akan ketahuan bahwa kita masih banyak belum tahu sebetulnya. Betul, kan begitu. Nah begitu kita tahu yang baru dan kita bingung, nah bingung itulah yang menjadi syarat kita untuk belajar. Seperti itu. Jadi hampir sama dia dengan peribahasa. Jangan seperti katak dalam tempurung ya kan, ngerasa dia tuh sudah hebat kali, ternyata ketika dibuka masih banyak kan gitu ya. Tempurung itu kan sempit. Seperti itu. Ya, jadi gini Bang, ini kan sudah datang nih ke Alfitiyah. Sejauh ini dari awal tadi datang atau kita bahasanya dulu sebelum datang kemari sampai dengan hari ini, apa yang tergambar di pemikiran Abang tentang Alfitiyah ini? Iya ya. Pertama-tama ya memang saya awalnya kenal Alfitiyah itu dari beberapa guru di sini yang mungkin pernah ketemu di acara agenda-agenda di luar gitu ya, ketemu. Kemudian tersebutlah kata Alfitiyah gitu ya. Nah, Alfitiyah ini memang agak aneh karena mirip dengan salah satu sekolah juga di Sumatera Utara ini gitu ya. Baru kali inilah saya datang kemari dan saya lihat ya, memang dari awal tadi ya saya masih bingung lah karena kan saya orang Medan, Kepinji, dan Kepinjinya pun nggak pernah saya kesini kayak gini. Masuk ke gang itu tadi agak lewat gitu, kelewatan. Pelangnya itu kayaknya nggak terlalu nampak gitu ya. Nanti kalau bisa digedein, bikin gapura di situ. Masuk, rupanya di dalam gang itu tadi ada sekolah yang gede gitu ya. Dan sekolah ini luasnya saya rasa sangat luas lah ya, lebih luas sepertinya dari Nurul Azmi sepertinya. Jadi kemudian saya jumpalah dengan guru-gurunya tadi kan. Ya kesan saya guru-gurunya sepertinya memang
masih mau belajar gitu ya. Jadi kita ini memang mau sepintar-pintar apapun, khasnya Al-Fitiah, khasnya Nurul Azmi ataupun sekolah manapun. Nah, kalau kita masih melihat gairah untuk belajar itu ada, dengan digelarnya acara upgrading tadi, Masya Allah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Ya kesan saya, ya Al-Fitiah ini cukup lengkap ya, ada studionya ya kan. Masya Allah. Udah ada yang kerja khusus ya. Iya. Kalau di Kerja sana tanpa masih, batas. oh iya, kalau di Nurul Azmi malah tuh ngerangkap semua gitu ya. Saya pun masih ngurusi studionya juga. Sebenarnya sama juga. Sama ya. Nah, tapi di sini kayaknya lebih keren nih, udah ada logonya. Masya Allah. Iya, jadi memang kalau kita ingin melihat ya, melihat dan menjalankan sunnah Rasulullah kan, kita harus belajar dari buayan sampai ke liang lahat kan, dan itu memang kita terapkan di sini. Lalu inilah sebagai akhir dari percakapan kita hari ini, Bang. Berbagi tips lah untuk para calon generasi hebat di luar sana yang hari ini mungkin masih di tahap bagus kan gitu, belum ke tahap hebat. Iya. Jadi gini, kalau masalah bagus ke hebat gitu ya, dan hebat itu tadi ada batasnya juga. Saya tadi sempat nyinggung tadi di situ bahwa hebat dalam situasi hebat itu bukan hebat. Nah, hebat itu di-upgrade. Jadi hebat itu di-upgrade. Kalau kita mau meng-upgrade berarti kita harus meng-upgrade pengetahuan kita dulu. Kemudian ya kita harus merubah pengetahuan kita itu menjadi kemampuan. Ya itulah yang berbasis kompetensi. Kemudian ya kita mau melakukan karya-karya terbaik kita, beride ya kan, berimajinasi bagaimana pemikiran-pemikiran kita itu bisa direalisasikan. Jadi memang Pak Halim ya, di sahabat Lensa ini, Lensa apa? Lentera Syed Al-Fitiah ini kepanjangannya. Oh gitu, Lentera Syed Al-Fitiah. Jadi sahabat Lensa sekalian gitu ya, kalau kita merasa sudah bagus gitu ya, karena pasti merasa sudah bagus, orang-orang bagus pasti merasa sudah bagus, maka disitulah bencana sesungguhnya. Jadi kita tuh nggak boleh, sesuai tadi yang Pak Halim katakan tadi, ya kita terus belajar. Selama masih hidup ya kan, maka kita harus terus menambah pengetahuan, lalu melakukan tambah lagi pengetahuannya. Jadi seperti bergulir terus, nanti dia semakin besar, pemahaman kita semakin luas. Maka dalam masalah apapun dalam hidup ini, entah itu keseharian atau kita sebagai guru di sekolah atau siswa bahkan di sekolah, kita itu bukan menjadi generasi yang pengeluh, bukan menjadi generasi yang sempit pemikirannya, bukan menjadi generasi yang terlalu spesifik gitu ya. Artinya kita itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang, seperti itu. Iya, jadi sahabat Lensa dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali ya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita suguhkan hari ini bisa menginspirasi buat sahabat Lensa dimanapun Anda berada. Ya insya Allah bersama Lensa kita akan terus memberikan inspirasi, memberikan motivasi buat kita, dan untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, terima kasih Abang Da izinnya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan kita akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.